Kaset kembali menghebohkan dunia ini monitor dengan teknik pemasaran mereka yang menurut saya cukup fenomenal, di mana mereka klaim KZ Krila line-up terbaru mereka adalah ini monitor terbaik under $1.000. Biar nggak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Dikiti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Di video kali ini kita kedatangan salah satu in-ear monitor KZ yang fenomenal, yaitu KZ Krila, di mana KZ sendiri mengklaim kalau in-ear monitor ini memang tidak ada lawannya, no rival di bawah $1.000. Itu sebuah statement yang menurut saya wow, sangat berani. KZ Krila sendiri adalah in-ear monitor hybrid yang ditenagai oleh single dynamic driver dan sebuah balance armatur. Jadi total ada 2 driver per set dan juga dipersenjatai dengan 4 buah switch tuning. Jadi itu salah satu nilai jual yang menurut saya juga menarik. Dan in-ear monitor ini menggunakan dual pin 0,75 tipe C kas kaset. Jadi sudah ditebal dan dipasarkan di angka yang menurut saya cukup affordable, yaitu 200 sampai 300 ribuan. Itu tergantung marketplace atau tempat di mana kalian beli. Dan kita juga mau thanks berat untuk KZ yang jauh-jauh mengirimkan KZ Krila ini untuk dapat kita review pada video kali ini. Dan ada juga pengumpulan foto-foto setup. Kalau kalian lagi gabut bisa kirim aja foto setup kalian di kolom deskripsi di bawah untuk alamat emailnya. Kalian bisa email aja. Nanti kita akan bahas video terpisah, tentu saja video react dari setup kalian. Dan 100% video review ini adalah opini pribadi saya tanpa ada campur tangan pihak eksternal apapun. Dan saya sedikit mau mengomentari mengenai marketing KZ yang mengenai KZ Krila ini. Menurut saya itu adalah salah satu marketing yang wow. Itu one step ahead. Kalau bilang S3 marketing, ini S4 marketing menurut saya. Karena memang dia klaim seperti itu. Itu kan overclaim. Yang semua orang juga sama-sama tahu harusnya itu tidak mungkin diklaim tidak ada rival di bawah $1.000. Itu menurut saya tidak mungkin, karena in-ear monitor $1.000 banyak sekali yang bagus. Kalau KZ tentu saja, ya itu jujur aja di depan ini spoiler sedikit juga, tidak mungkin di bawah lawan $1.000 atau $900 menang lah menurut saya itu. Dan overclaim ini membuat semua audio community itu membahas mengenai KZ ini. Minimal lah, kalau kalian ada di WA group regional, itu pasti ada sedikit banyak membahas mengenai KZ Krila ini dari klaim mereka. Iya, itu teknik marketing yang menurut saya brilian sekali karena dibicarakan banyak orang. Selanjutnya kita bahas packaging untuk KZ Krila ini. Untuk packaging KZ Krila pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Sebenarnya sih KZ Krila masih sama seperti kaset-kaset lainnya. Untuk packagingnya ya esensial banget isinya. Tapi ada suatu hal yang memang berbeda sedikit dari kaset-kaset pada umumnya, itu dia memberikan satu pasang foam tips. Itu saya hargai perubahan yang cukup menarik untuk kelengkapannya. Dan juga SIM ejector lah, atau switch untuk switch tuningnya itu. Ya itu pasti ada lah di setiap in-ear monitor yang ada switchnya. Tapi ya itu ada 2 kelengkapan yang tidak ditemukan pada in-ear monitor lainnya. KZ lainnya maksudnya. Dan secara umum kami berikan skor B untuk packaging dari KZ Krila ini. Ya average lah. Walaupun tetap boring untuk sensasi unboxingnya. Selain kita bahas build quality dari KZ Krila ini. Oke, untuk build quality dari KZ Krila sendiri yang menggunakan bahan housingnya adalah bahan resin transparan berwarna hitam translucent seperti ini. Jadi bisa kelihatan dynamic drivernya dan sebuah balance armatur di bagian nozzle-nya ini kecil ini adalah balance armaturnya. Dan terdapat satu fan hole di bagian dekat nozzle-nya. Sebentar saya cek. Nah, ini dia. Dan juga 4 buah switch tuning. Jadi di kiri dan kanannya dan masih terbalik switch tuningnya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama seperti bahan housingnya, yaitu resin transparan. Namun ukurannya ini sedikit lebih besar dari KZ lainnya, yaitu sekitar 5 mm ke atas. Mungkin karena mengakomodir dari balance armaturnya ini. Kalau semakin kecil mungkin balance armaturnya agak sedikit kurang maksimal atau mungkin kurang pas, jadi memang agak besar untuk nozzle-nya ini. Nozzle-nya sendiri sudah agak sedikit panjang dan juga ada filternya seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya, dia memiliki bentuk yang rada mirip Joyo Dio Shine untuk bagian faceplate-nya dan berbahan metal untuk faceplate-nya. Dengan ada tekstur 3 garis-garis timbul seperti ini. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable tipe C KZ 0,75 mm. Untuk kabelnya sendiri berwarna silver. Sudah ada air hook yang preform transparan seperti ini dan single line masing-masing kiri dan kanan. Chin slider tidak ada, cuma splitter karet plastik seperti ini dan bawahnya 2 line seperti ini. Dengan kabel
atau jack L-shape, gold plated, 3 pole seperti ini. Jadi tidak ada mic di sini, kita pilih memang tidak ada mic-nya. Ya, itu aja sih. Untuk kabelnya juga boring banget. Untuk build quality dari kaset Krila ini kami berikan skor B+. Untuk faceplate-nya menurut saya oke. Metal, desainnya pun oke. Untuk housingnya menurut saya cukup oke lah, cukup kokoh. Tidak seperti kaset-kaset lama yang housingnya itu terkesan ringkih. Ini kaset Krila ini memiliki housing yang menurut saya oke lah. Dan kabelnya yang menurut saya agak sedikit drawback, menurut saya masih kabel-kabel yang lama, kaset-kaset budget yang menurut saya boring dan juga ya so-so aja sih kualitasnya. Oke, untuk fitting dari kaset Krila ini dia memiliki housing yang besar dan agak sedikit gendut untuk mengakomodir lebar dari switch-nya di housing-nya ini. Jadi ya memang drawback dari in-ear monitor yang memiliki switch itu biasanya housing-nya itu agak tebal untuk mengakomodir switch-nya. Karena kalau nggak ada switch pasti seharusnya bisa lebih tipis pastinya, tapi karena ada switch dia jadi lebih tebal. Untuk bagian housingnya sendiri tidak ada fin sama sekali, jadi flat aja. Dan untuk bobotnya sendiri menurut saya biasa aja, tidak terkesan terlalu ringan banget karena memang faceplate-nya ini cukup berbobot. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear regular fit seperti ini. Disclaimer, di sini saya menggunakan AirTips bawaan dengan size M. Kekedapan dan grip dari in-ear monitor kaset tidak perlu ditanyakan, cukup oke dan tidak ada masalah saat digoyang-goyang seperti ini sekalipun. Untuk pemakaiannya pun cukup nyaman, tidak terkesan super snack banget yang bikin panas. So far sih oke-oke aja untuk fittingnya, walaupun agak sedikit bulky aja untuk housingnya. Dan secara umum untuk fittingnya kami berikan skor B. Oke, untuk sound quality dari kaset Krila sendiri saya kategorikan V-shape. In-ear monitor satu ini emphasize-nya itu di bass dan overly di bagian treble-nya. Dan in-ear monitor satu ini tidak terlalu berat untuk di drive. Disclaimer juga, kita review ini most part-nya kita menggunakan all switch down, jadi switch-nya mati semua. Selain itu, kalau kalian menanyakan preferensi suara saya suka yang neutral, agak warm dikit. Oke, yang paling penting tentu saja suaranya yang bikin penasaran. Untuk suaranya sendiri, bass dari in-ear monitor satu ini agak besar dan fun. Bassnya ini terkesan oke untuk kelas budget in-ear monitor. Impact-nya megah dengan punch yang dalam tapi juga cukup cepat. Rumble-nya ada tapi tidak super banget atau tidak super terasa banget lah. Bassnya ini pas-pasan, tidak super cepat banget ataupun lemot banget di in-ear monitor satu ini. Secara kuantitas sih memang besar in-ear monitor satu ini kuantitas bassnya. Kalau kualitas sih masih good lah, tidak jelek-jelek banget bassnya. Untuk bass set sih masih masuk banget. Untuk selera saya sih mungkin agak terlalu besar dikit sih untuk bagian bassnya. Untuk mid-nya sendiri sebenarnya posisinya ini gak mundur-mundur banget. Cukup forward, tapi memang kalah forward jika dibandingkan dengan treble dan juga bassnya. Untuk bagian male vokalnya ini sebenarnya bodinya ini tidak terlalu tebal-tebal banget, agak sedikit kurang menurut saya, kurang tebal. Dengan dinamika yang kurang terkontrol, agak sedikit liar aja dinamikanya. Dengan artikulasi yang cukup oke, tapi emosinya ini agak sedikit kurang di in-ear monitor satu ini. Agak agresif dan tipis suaranya. Untuk female-nya ini rada-rada ngeri-ngeri sedap juga, tipis-tipis gitu dengan artikulasi yang jelas tapi agresif. Tidak terkesan smooth ataupun ngalun sama sekali mid dari in-ear monitor atau vokal dari in-ear monitor satu ini. Untuk shouting-nya juga terasa sedikit di sini, jadi perlu diperhatikan. Selain itu presentasi instrumennya terasa cukup tegas di in-ear monitor satu ini. Untuk treble-nya ini menurut saya agak nggak sekolah dan ruin everything. Dengan kesan string yang agak sesuatu menurut saya, terkesan tipis dan juga pedas. Not my taste tentu saja, agak overly bright juga untuk bagian treble-nya. Dan itu berpengaruh ke spektrum lainnya, bass dan juga mid-nya. Itu saya rasa dihandle oleh balance armaturnya. Itu mungkin ya PR lah untuk KZ juga memilih balance armaturnya bagaimana. Di satu sisi membuat in-ear monitor ini sebenarnya terasa cukup detail. Dan separasinya cukup bagus, ada air di separasi antara instrumen dan vokal atau instrumen dan instrumennya sebenarnya oke di situ. Tapi memang implementasinya ini kacau menurut saya, jadi overly bright dan ruin everything. Sibilance-nya tentu saja tidak absen di in-ear monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari kaset Krila ini kami berikan skor C+. Menurut saya agak kurang aja di in-ear monitor satu ini. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang forward dan juga cukup agresif menurut saya.
Untuk timbernya sendiri menurut saya sebenarnya ya, kalau kita bilang dynamic drivernya ini menurut saya nggak bermasalah timbernya, tapi balance armaturnya itu menghancurkan seluruh timbernya. Jadi itu problematik dari inner monitor satu ini. Untuk soundstage-nya ini cukup lebar di kaset Krilla ini, surprisingly good. Lalu ada sedikit kesan depth-nya walaupun tingginya menurut saya agak pendek. Jadi ya simply 3D yang agak pendek aja. Untuk detailnya dari inner monitor satu ini menurut saya bagus, tapi kesannya itu in your face semua. Jadi semua mikro-mikro detailnya itu dilempar semua ke depan. Untuk clarity-nya dari inner monitor satu ini pun bagus menurut saya. Presentasi nada-nadanya itu tegas dan tidak terkesan mendem sama sekali. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini menurut saya oke. Dia dapat memisah-misahkan antara instrumen dengan instrumen lain ataupun instrumen dengan vokal dengan cukup baik. Jadi terpisah-pisah, tidak terkesan terlalu lengket-lengket. Selain itu untuk imagingnya menurut saya juga cukup oke, walaupun tidak spesial banget. Dengan positioning yang cukup presisi, tapi sekali lagi agak in your face, jadi di forwardkan semuanya. Secara umum teknikalitasnya kami berikan skor B aja untuk inner monitor Krilla ini. Kalau kalian mencari timber tentu bukan inner monitor ini, tapi kalau kalian mencari detail, separasi inner monitor satu ini bisa kalian consider. Tapi perhatikan lagi tonalnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini yaitu timbernya yang pertama agak kacau. Dikacaukan dari balance armaturnya. Yang kedua yaitu agak tipis suaranya. Dan yang ketiga yaitu agak agresif juga suaranya. Untuk pro-nya dari inner monitor satu ini menurut saya teknisnya ini cukup oke, tapi perlu diperhatikan timbernya ini yang agak sedikit kacau karena itu akan mempengaruhi keseluruhan suara saat kalian mendengarkan inner monitor satu ini. Yang kedua yaitu switch tuning. Dia memberikan switch tuning itu opsi yang sangat menarik menurut saya. Untuk value for money dari kaset Krilla ini kami masukkan pada kategori overvalue dan kami berikan skor C aja. Kesimpulan, kaset Krilla memang tidak memenuhi ekspektasi saya untuk kaset kali ini. Suaranya agak overly bright aja untuk selera saya dan mungkin selera pada umumnya juga. Dibandingkan dengan kaset Diva yang menurut saya racikannya ini sudah pas, mantep, dan juga smooth. Jadi tidak overly agresif, overly nyerang seperti kaset Krilla ini. Kalau kita bilang kaset Krilla apakah recommended? Mungkin kalau kalian mencari kaset yang memang sensasinya agresif, bisa kalian coba-coba aja dulu. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai kaset Krilla ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar kaset Krilla, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.